Lalu bagaimana ujungnya suara NU dan juga membaca calon pemimpin Jawa Timur ke depan? Pak Mas Duki Baduy terlebih dahulu. Ya, bagi kami Mbak dari NU ya, dari pengurus besar Nahdlatul Ulama selalu melihat dua hal ya dari proses demokrasi itu. Yang dibicarakan oleh Mas Karding, Mas Nusron dan kawan-kawan sebagai partai politik itu kan sebenarnya adalah prosedural politik ya dalam demokrasi. Dan itu bagus lah saya kira. Supaya harapan kami dari PBNU itu bagaimana antar partai politik itu bertarung secara sehat dan mudah-mudahan umat di bawah tidak menjadi korban gitu ya. Karena di balik prosedural politik demokrasi itu ada yang disebut dengan substansial politik. Substansial politiknya apa? Yaitu tadi bagaimana agar rakyat sejahtera, bagaimana keadilan digapai. Sebenarnya bagi PBNU sebenarnya tujuan yang terkait dengan substansial demokrasi itu yang sebenarnya lebih penting buat kami. Jadi alhamdulillah kalau Pak Saiful bisa maju, alhamdulillah kalau Ibu Khofifah bisa maju. Mungkin Pak Azwar Anas bisa gabung misalnya seperti itu. Ya monggo aja. Tapi yang terpenting bagi kami rakyat aman dan bisa tersejahterakan. Itu yang jadi prinsip. Itu yang jadi garis bawah terpenting. Pak Abdul Qadir. Ya, jadi saya sepakat bahwa politik kita tujuannya adalah tasarruful imam ar-ra'iyah manutum bil maslahah. Jadi seluruh pemimpin dipilih itu untuk kepentingan kemaslahatan. Saya kira itu. Dan kita juga tidak akan memilih orang yang sembarangan. Kita milih orang yang sudah punya track record yang jelas, bersih, dan punya kemampuan kepemimpinan. Dan menurut saya kalau boleh usul sama PBNU harus memperhatikan arus bawah. Ya, PWNU, PCNU, dan para kiai. Sehingga saya tidak mendorong PBNU dalam politik praktis, tetapi sebagai organisasi, tujuan organisasi itu kan mewakili aspirasi masyarakatnya. Dan kami optimis bahwa pilihan terbaik untuk hari ini kader NU adalah Pak Saifullah Yusuf. Syukur-syukur Mbak Khofifah tetap jadi Menteri Sosial karena itu dua-duanya aset kita. Itu bagus betul. Baik, silakan Mas Nusron. Kualitas demokrasi itu diukur dari kualitas pemimpinnya. Kalau kita ini pilkada sedang dalam rangka mencari pemimpin dan kita sedang berusaha meningkatkan kualitas demokrasi kita, maka salah satu parameter demokrasi itu dianggap berkualitas atau tidak adalah output daripada pemimpinnya. Itu jauh lebih baik atau tidak. Membawa harapan lebih banyak apa tidak. Data-data membuktikan bahwa selama 10 tahun pemerintahan di Jawa Timur itu tingkat angka kemiskinan tidak beranjak berkurang. Tingkat pengangguran tidak beranjak berkurang. Lalu? Tingkat daripada kesejahteraan rakyat tidak beranjak berkurang. Pertumbuhan ekonomi juga tidak pernah melampaui di atas rata-rata nasional. Artinya kualitas pemimpin itu dan kualitas demokrasi itu akan terdorong kalau muncul pemimpin baru. Nah, pemimpin baru itulah yang mempunyai kekuatan strong leadership tadi dan membawa angin perubahan dan harapan baru itu, dan saya yakin figur itu ada di dalam diri Ibu Khofifah. Ini udah mulai kampanye dulu Terakhir Bang Kodari. Begini. Kalau kita bicara Jawa Timur, maka kita bicara tentang rumahnya Nahdliyin. Karena itu saya kira amat sangat wajar apabila gubernur Jawa Timur berikutnya itu datang dari kalangan Nahdlatul Ulama. Nah, apakah ini akan betul-betul menjadi ke sana? Menurut saya per hari ini sudah hampir jadi ini. Dua-dua calon yang muncul itu adalah dari Nahdlatul Ulama. Nah, kalau betul-betul mau jadi, mau yang Saifullah yang menang, mau Khofifah yang menang, kan sama-sama NU. Yang menang NU. Tugas Pak Kadir Karding, tugas Pak Nusron, semua pada hari ini tugas Saifullah Yusuf, Bu Khofifah, itu datang kepada Bu Mega, datang kepada Pak Prabowo, tolong PDIP, PDI Perjuangan dan Gerindra jangan mengajukan calon gubernur. Sehingga nanti calon gubernurnya itu tinggal Nahdlatul Ulama saja. Menurut saya selesai. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak para narasumber. Tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Kita lihat
Mana yang akan dipilih oleh warga Jawa Timur untuk menjadi pemimpin mereka? Pemirsa, 2 kader terbaik Nahdien bersaing menjadi pemimpin. Masa Nahdlatul Ulama kini di pusaran dilema, bahkan bisa saja terbelah. Meski restu Kiai layak diburu, tapi program Jitu tetaplah nomor 1. Berebut kuasa bagi Nahdien bukan perkara kemarin, karena kompetisi yang sehat mestinya bisa dijamin. Berkompetisilah secara bermartabat agar tercapai maslahat bagi umat. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.